Halo, saya Yohanes Febrian dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan melakukan ujian praktek kimia, yaitu uji daya hantar listrik. Langsung saja kita masuk ke alat dan bahan yang saya sediakan. Alat yang saya sediakan yaitu ada gunting, solatip, sepasang batu baterai, juga ada kabel, lampu, dan juga ada paku. Ya, kita juga mempunyai beberapa bahan, yaitu adalah larutan. Ada larutan air mineral, air kapur, air sabun, air gula, dan air garam yang akan kita ujikan. Ada 5 larutan. Ya, pertama-tama kita akan merakit terlebih dahulu batu baterai dan juga kabelnya. Lalu kita sambungkan dengan bohlam kecil. Kita potong dulu kabelnya untuk mendapatkan tembaganya, lalu kita sambungkan di bohlam tersebut. Ya, setelah lampu kita pasangkan, kita ambil paku, kita pasangkan juga di kutub positif kabel dari baterainya dan juga kutub negatif kabel dari baterai tersebut. Setelah keduanya telah terpasang, kita lanjut, kita uji kedua kutub tersebut dengan ujung paku. Kita sambungkan, kita tempelkan apakah lampunya menyala. Jika sudah menyala, jika mau menyala, kita bisa melanjutkan praktek kita dengan mencelupkan kedua ujung paku tersebut, lalu kita celupkan, kita uji ke larutan-larutan yang telah kita sediakan. Langsung saja ya dicelupkan di larutan pertama, yaitu air mineral. Ternyata lampu tidak mau menyala dan juga tidak ada gelembung-gelembung ionis. Juga next ke larutan kedua, yaitu ada larutan kapur. Hasilnya pun sama, tidak mau menyala lampunya, juga tidak ada gelembung ionis. Lalu larutan ketiga, yaitu ada larutan sabun. Hasilnya pun sama, tidak mau menyala dan juga sama, tidak ada gelembung-gelembung ionis. Lalu larutan gula, larutan keempat, hasilnya yaitu sama, lampu tidak mau menyala dan juga tidak ada gelembung-gelembung ionis. Lalu larutan garam, larutan terakhir. Mari kita uji, kita celupkan. 1, 2, 3. Ya, ternyata larutan garam lah yang bisa menyala, juga ada gelembung-gelembung ionis. Ya, bisa dilihat di sini ada banyak gelembung-gelembung yang keluar, juga lampunya menyala. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan yang menghasilkan banyak gelembung disebut larutan elektrolit kuat. Contohnya yang ada di larutan tersebut yaitu larutan garam. Larutan yang menghasilkan sedikit gelembung disebut larutan elektrolit lemah. Dan larutan yang tidak menghasilkan gelembung disebut larutan non-elektrolit. Yang contoh yang ada di larutan tersebut yaitu adalah ada larutan gula, larutan sabun, larutan kapur, dan juga larutan mineral. Oke, sekian ujian praktek kimia mengenai uji daya hantar listrik dari saya Yohanes Febrian, kelas 12 MIPA 1. Undur diri. Terima kasih.